Penjelasan dimensional dan langit ketujuh. Ini hal yang menarik yang harus kita pelajari dan harus kita pahami. Karena ini adalah bekal untuk kita mengenal Tuhan. Tanpa mengenal ini, kita juga akan kerepotan mengenal Tuhan. Nah, kita tahu bahwa dalam tradisi Islam ada langit ke-1 sampai langit ke-7. Dalam fisika kuantum ada dimensi 1 sampai dimensi 10. Nah, jika langit ke-1 diwakili oleh 3 dimensi, berarti langit kedua diwakili oleh 4 dimensi dan begitu seterusnya. Lalu pertanyaannya, langit ke-7 diwakili oleh langit ke-9. Dimensi 10 apa? Di luar nalar, begitu ya. Nah, penjelasan tentang dimensional ini kita juga harus memahami dari sudut pandang fisika kuantum. 0 dimensi adalah hanya titik, tidak ada apa-apa di dalamnya, tetapi penuh sekali informasi. 1 dimensi adalah jika kita mengambil tak terbatasnya titik, maka dia akan menghasilkan 1 dimensi. Pun demikian, 2 dimensi adalah tak terbatasnya 1 dimensi akan menghasilkan 2 dimensi. 3 dimensi adalah tak terbatasnya dimensi dari di bawahnya akan menghasilkan 3 dimensi. 4 dimensi pun demikian, tak terbatasnya dimensi di bawahnya tersusun menjadi 4 dimensi. Berarti kita harus bertanya, di manakah dimensi ke-1, kedua, ketiga? Jawabannya adalah di sini. Saat ini, kini, ya sekarang ini kita ada di dimensi 1, di dimensi 2, dan di dimensi 3. Berarti jika ditanya lagi, kita ada di mana? Dimensi keberapakah? Di mana langit kedua? Langit kedua adalah dimensi keempat. Di mana dimensi keempat? Di sini saat ini kini. Di mana langit kedua? Di sini saat ini kini. Kita berdampingan. Tetapi karena kita makhluk terbatas yang dibatasi oleh 3 dimensi saja, panca indera kita hanya 3 dimensi, pikiran kita hanya 3 dimensi, otak kita hanya 3 dimensi, maka kita hanya memahami kita sendiri. Padahal 4 dimensi, 5 dimensi, 6 dimensi, 7 dimensi, sampai 9 dimensi itu hidup berdampingan dengan kita. Padahal langit ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juga hidup berdampingan dengan kita. Ya di sini saat ini kini bersama kita, tetapi kita tidak menyadarinya, hanya berbeda dimensi. Memahami hal ini itu cukup membuat lompatan kesadaran kita, cukup membuat lompatan kefahaman kita atas semuanya, bahwa ternyata segala sesuatu itu ada di sini saat ini kini, bahwa ternyata surga dan neraka juga di sini saat ini kini, bahwa ternyata Allah ada di sini saat ini kini, meliputi segala apapun. Kita makhluk dimensi ketiga yang terbatas, yang pengetahuannya terbatas, yang otaknya terbatas, yang pikirannya terbatas. Sedangkan kita diliputi oleh makhluk atau dimensi yang lebih tinggi daripada kita, dimensi keempat, 5, sampai seterusnya. Pun demikian, langit ke-1 ternyata diliputi oleh langit kedua. Langit kedua diliputi oleh langit ketiga. Langit ketiga diliputi oleh langit keempat. Langit keempat diliputi oleh langit kelima. Begitu seterusnya. Dan ternyata semua hidup berdampingan, berjajar. Hanya kita yang tidak menyadarinya. Nah, ini amat sangat baik
untuk memahami bagaimana peristiwa Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ternyata beliau saat Isra memang dilakukan proses anihilasi oleh Tuhan yang Maha Kuasa, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beliau tubuhnya menjadi tubuh cahaya, berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan itu sebab beliau mampu mengetahui masa kini, masa lalu, dan masa depan secara bersamaan, karena beliau berubah menjadi tubuh cahaya. Perjalanannya hanya sekian detik saja, tetapi sudah mampu mengetahui masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tetapi saat Mi'raj, beliau tidak lagi menjadi tubuh cahaya, tetapi beliau menjadi tubuh yang utuh bersama fisiknya, karena Mi'raj hanyalah perjalanan pindah dimensional saja. Ini yang harus direnungi dan difahami, sahabat.